Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang insya Allah selalu dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah hasanat kita, untuk menambah bekal kita, bekal di kehidupan kita yang berikutnya, yaitu di hari akhirat kelak. Masya Allah, tidak semua orang tentunya memiliki kesempatan untuk menambah bekal. Kita hari ini yang bersyukur diberikan kesempatan itu. Sholat zuhur berjamaah, ya. Mungkin ada yang belum sholat zuhur sekarang, banyak. Artinya kalau dia tinggal sendiri, sholatnya sendiri nanti, beda pahalanya. Apalagi kita habis sholat tadi duduk zikir, ya, duduk zikir di tempat kita sholat, itu luar biasa Pak. Karena Rasulullah SAW ia pernah mengatakan atau bersabda, orang yang zikir setelah sholat fardu, artinya dia zikir dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Misalnya habis sholat dia katakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Kita semua tadi berzikir di tempat kita, baik, di tempat duduk kita. Dan mudah-mudahan ketika kita berzikir tadi, kita tidak sedang berhadas. Artinya wudunya masih ada. Dan juga tidak ada yang terganggu orang-orang di sekitar kita. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang setelah sholat, ya, berzikir dia di tempatnya, ya, maka dia akan didoakan oleh malaikat, Pak. Dengan catatan tadi apa? Dia setelah sholat itu zikir di tempatnya, bukan pindah tempat. Karena ada juga beberapa tempat habis sholat buru-buru pindah ke tiang belakang, bayang. Artinya dia zikirnya di belakang. Nah, ini berbeda. Karena syaratnya apa? Dia duduk di tempatnya. Dan kemudian dia tidak berhadas dan dia tidak mengganggu di situ, Pak. Maka malaikat mendoakannya, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Kata malaikat, Pak. Ya. Habis itu juga disebutkan wa tub alaihi, jadikan dia orang yang bertaubat. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kita bersyukur hari ini. Mudah-mudahan termasuk orang yang mendapatkan doa malaikat itu, ya. Makanya mudah-mudahan selalu kita seperti itu, Pak. Habis sholat zikir di tempat kita, dan di saat itu usahakan dalam keadaan berwudu dan kemudian tidak mengganggu. Karena kalau mengganggu, nah ini beda lagi nanti. Tidak memenuhi syarat didoakan oleh para malaikat. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah sekali lagi. Mudah-mudahan nikmat ini yang diberikan oleh Allah sampai akhir hayat kita, diberikan kekuatan untuk terus sholat, diberikan kekuatan untuk terus zikir, sehingga ketika kita meninggal, Pak, kita meninggal dalam keadaan sedang beramal soleh. Karena orang seperti itu ciri-ciri orang yang diberikan taufik oleh Allah, ciri-ciri orang yang diinginkan baik oleh Allah. Karena Rasulullah pernah mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu."
Rasulullah mengatakan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba itu baik, maka Allah akan pekerjakan dia. Para sahabat nanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah memperkerjakan hambanya? Maka Rasulullah menjawab, "Yuwafiquhu li'amalin salih qabla mautih hatta yaqbidahu 'ala dhalik." Rasulullah mengatakan Allah memperkerjakan hambanya yaitu dengan diberikan dia taufik beramal soleh, disibukkan dia dengan amal soleh sampai kemudian dia mati dalam keadaan sedang beramal soleh. Masya Allah Pak, mudah-mudahan apa yang telah kita rasakan hari ini beramal soleh ini bisa berakhir sampai akhir hayat kita, Pak ya. Kita meninggal dalam keadaan beramal soleh sehingga apa? Nanti di kehidupan berikutnya kita mendapatkan kehidupan yang menyenangkan insya Allah. Itqan, ini judul singkat kajian kita karena nggak boleh panjang-panjang Pak. Kalau kajian zuhur Pak ya, apalagi belum pada makan siang. Puasa Pak hari ini ya. Bagi yang puasa, bagi yang tidak puasa, sabar dulu, sebentar lagi kita makan banyak. Itqan, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, nanti Bapak bisa buka surat An-Naml ayat 88. Jadi itqan ini kalau bahasa Indonesianya bisa diartikan ya profesional lah, bagus, sempurna. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah, profesional, kesempurnaan di dalam sebuah amalan ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan nanti di dalam surat An-Naml ayat 88. Sudah ketemu Pak? Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kamu melihat gunung, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kamu kira gunung itu tetap. Dan kita semua kan seperti itu Pak ya. Kalau lihat gunung, perkiraan kita apa Pak? Gunung itu bergerak atau tetap? Pandangan kita tetap. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa hiya tamurru marra sahab. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, gunung itu berjalan seperti berjalannya awan, kata Allah. Sunnallahilladzi atqana kulla syai'. Dan itu adalah diantara apa Pak? Yang diciptakan oleh Allah, yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di situ Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan apa? Atqana kulla syai'. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah yang sangat profesional di dalam segala sesuatunya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita menjadi orang yang mutqin dalam pekerjaan kita, profesional di dalam amalan kita, baik itu amalan yang sifatnya ya yang kita persembahkan kepada Allah, ibadah-ibadah, atau amalan-amalan yang sudah menjadi tanggung jawab kita di dunia, pekerjaan secara umum begitu. Maka ketika seseorang melakukan dengan mutqin, dengan profesional, dengan bagus, dengan sempurna, maka di saat itu dia sudah meniru sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan kata Rasulullah Pak, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, disebutkan di situ oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai ya terhadap seseorang di antara kalian yang ketika bekerja, ketika beramal, maka dia lakukan dengan
sempurna. Dia lakukan dengan profesional. Jadi hadisnya Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbu," kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu mencintai. "Idza amila ahadukum amalan," apabila salah seorang di antara kalian itu beramal. Idza amila ahadukum amalan bisa juga diartikan apabila salah seorang di antara kalian bekerja. Ayyutqin amaluh atau ayyutqinahu, bahasa Rasulullah. Dia kerjakan dengan profesional. Dia kerjakan dengan sempurna. Dia kerjakan dengan bagus, tuntas. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Pak. Ya, makanya kalau kita lihat sebab Rasulullah, ya, atau kalau dalam hadis dinamakan asbabul wurud, begitu ya. Kalau Al-Quran asbabun nuzul, Pak ya. Jadi sebab atau latar belakang Rasulullah mengatakan itu, ya, diantaranya disebutkan oleh para ulama, suatu ketika Rasulullah nguburin, ya, anaknya yang meninggal ketika kecil, putranya. Karena memang putra Rasulullah meninggal di waktu kecil. Nah, ketika di pemakaman salah satu putranya, turunlah, ya, yang menurunkan jenazah anaknya ke liang lahat. Maka setelah kemudian ditutup liang lahat itu dengan papan itu atau dengan batu, kalau tidak ada papan, atau dengan apa lagi, Pak? Dengan bambu, ya, artinya ditutup dia, biar nanti ketika ditimbun dengan tanah tidak langsung terkena jenazah. Maka Rasulullah SAW melihat ada kayu yang tidak lurus. Artinya apa? Menyebabkan terlihat apa yang ada di bawah papan-papan lahat itu. Artinya tidak lurus dia. Ya, kalau lurus kan berarti tertutup rapat, baik. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar itu diluruskan, Pak, oleh para sahabat. Ya, mereka berpikir, ini kan tidak membuat sesuatu yang menyakitkan jenazah. Toh nanti juga ditimbun dengan tanah, tertutup rapat dan tidak ada yang melihatnya, kan begitu. Tetapi di situ Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha," sesungguhnya Allah, "yuhibbu," mencintai apabila salah seorang di antara kalian bekerja, idza amila ahadukum amalan, beribadah atau beramal secara umum, ayyutqinahu, Allah mencintai amalan yang profesional, yang bagus. Bahkan sampai meletakkan apa, Pak? Meletakkan kayu di atas lahat tadi. Masya Allah, Pak. Itu bagaimana perhatian Islam terhadap itqan di dalam amalan, Pak. Makanya kalau kita lihat syariat Islam ini berarti luar biasa, Pak ya. Cuma masalahnya muslim-muslim hari ini memang tidak menjadikan syariat Allah ini, ya, sebagai pegangan yang sebenar-benarnya. Sehingga banyak di antara muslim hari ini, mudah-mudahan tidak ada pada kita, ya, mereka kalau bekerja, kalau beramal ala kadarnya, beramal acak-acakan, beramal bekerja, ya, amburadul, tidak itqan. Ini sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Ya, kalau kita lihat hari ini yang mempraktekkan, ya, profesionalisme di dalam pekerjaan, di dalam amalan itu siapa, Pak? Justru orang-orang yang tidak menerima syariat Allah, Pak. Ya, tapi orang-orang yang menerima syariat Allah justru tidak mau mengamalkannya. Makanya nggak heran kalau ada sebagian orang mengatakan, aku, ya, melihat Islam di negara kafir misalnya, ya, dan aku tidak melihat Islam di negara orang muslim, kan begitu. Jadi Islam itu kan sebagai apa? Bentuk syariat. Sedangkan muslim orang yang memeluk Islam. Ada orang-orang hari ini dia tidak menerima Islam, tapi dia amalkan di dalam kehidupannya.
Ya, oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita, khususnya apa? Di dalam beramal, di dalam bekerja. Karena kalau kita lihat di hadis ini, Pak, Rasulullah SAW tidak menyebutkan pekerjaan atau amalan yang terkait dengan dunia saja atau dengan akhirat saja. Di sini umum disebutkan oleh Rasulullah, kan? Idza amila ahadukum amalan. Apabila salah seorang di antara kalian beramal. Nah, amalan ini kan ada yang terkait dengan akhirat, ada yang terkait dengan dunia. Nah, kalau kita lihat tadi sampai papan-papan itu kan, papan-papan di atas lahat itu, nah ini secara tidak langsung ya tidak ada hubungan dengan ibadah seseorang. Ya, tetapi apa? Terkait dengan bagusnya perbuatan saja. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat dari peristiwa-peristiwa hidupnya Rasulullah bersama para sahabatnya, di dalam masalah ibadah maupun di dalam masalah pekerjaan yang lain, Rasulullah sangat menekankan itqan itu. Bahkan ada seorang sahabat masuk masjid, tiba-tiba sholat, Pak. Sholat dia. Kalau sholat amalan apa itu? Amalan akhirat atau amalan dunia, Pak? Akhirat kan? Tiba-tiba setelah dia sholat, salam kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada dia, karena ketika sholat tadi Rasulullah melihat dia sholat itu, maka Rasulullah mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi kamu sholat, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Masya Allah, Pak. Ada orang yang sudah sholat disuruh ulang oleh Rasulullah untuk sholat lagi karena kamu belum sholat, kata Rasulullah. Ulang lagi dia, Pak, amalan sholatnya. Habis itu disuruh ulang lagi oleh Rasulullah. 3 kali disuruh ulang oleh Rasulullah. Nah, ini ma'ruf kan kisah ini, Pak, ya? Sudah sering kita dengar kan? Ada nggak yang tahu kenapa Rasulullah menyuruh dia ulang sholat, Pak? Hah? Ada yang masih ingat pelajaran lamanya, Pak? Kenapa Rasulullah menyuruh orang yang sudah sholat ini, Pak? Bukan belum sholat, udah sholat, tapi disuruh ulang sholatnya. Ya, ternyata kalau kita lihat dari fikih para ulama, di antara sebabnya adalah dia sholatnya tidak melengkapi rukun yang seharusnya dikerjakan. Dan yang ditinggalkan itu adalah tuma'ninah namanya, yaitu berdiam sejenak di antara setiap gerakan-gerakan sholat. Jadi dia sholat itu seperti orang yang, ya kalau diumpamakan, ya burung yang mematok makanan yang ada di lantai, atau ayam yang mematok makanan yang ada di lantai. Begitu cepat, tuk 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 tuk, sehingga apa? Disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengulangi sholatnya. Artinya apa, Pak? Profesional di dalam sholat, sempurna di dalam sholat. Tidak boleh apa? Tidak boleh asal-asalan. Karena kalau kita mengerjakan dengan asal-asal, walaupun itu ibadah, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pekerjaan, nah saya nggak perlu jelasin lagi, Pak, ya. Karena kalau pekerjaan kantor pasti Bapak yang lebih tahu. Kalau ada tiba-tiba orang buat laporannya acak-acakan gitu kan, amburadur. Kira-kira kalau ada atasan yang dapat laporan seperti itu, Bapak terima atau tidak, Pak? Diterima dengan catatan, misalnya gitu kan? Diterima dengan catatan. Atau ada yang lebih tegas lagi, ulangi, buat yang baru. Ini kalau di dunia pekerjaan Bapak. Tapi saya Ustadz, berarti saya sering menyebutkan apa, Pak? Yang terkait dengan amalan akhirat, bayang. Saya contohkan tadi sholat. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah, kajian ini saya menginginkan apa? Menginginkan kita di dalam melakukan sesuatu, melakukan amalan, kita kemudian memperbagus, menyempurnakan, profesional di dalam melakukannya. Jangan kita lakukan dengan ya acak-acakan. Karena kenapa, Pak? Karena pada dasarnya kalau kita lihat di dalam surat Taubah ayat 105 itu, Allah Subhanahu wa taala di situ menyebutkan, Pak, ya, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum
wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, yang bawa Quran di HP-nya boleh buka, Pak ya. Surat At-Taubah ayat 105. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad. Ya, kalau bahasa kita begini, Muhammad, tolong katakan kepada umatmu, gitulah. Ya, tolong katakan kepada umatmu. Apa yang diperintahkan untuk dikatakan? Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada umatnya, i'malu. I'malu. Arti i'malu itu apa, Pak? Beramallah, gitu. Bekerjalah kalau bahasa Indonesia. Ya, bekerjalah kalian. Fasayarallahu amalakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat perbuatan kalian. Allah akan melihat amalan kalian. Nah, kalau kita lihat lagi, Pak, di sini kalimatnya kan umum, Pak ya. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada umatnya, i'malu, bekerjalah, beramallah. Ada nggak kalimat di situ? Beramal solehlah. Ada nggak, Pak? Nggak disebutkan. Tapi disebutkan secara umum oleh Allah Subhanahu wa taala, bekerjalah kalian, beramallah kalian. Ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan setiap aktivitas kita, setiap perbuatan kita, setiap amalan kita, baik yang terkait langsung dengan ibadah mahdhah yang murni atau ghairu mahdhah yang tidak murni, itu semua dilihat oleh Allah, dan itu memiliki peluang menjadi nilai ibadah kita di sisi Allah, atau bahasa lain seperti yang saya sebutkan di awal, menjadi peluang untuk menjadi tabungan akhirat kita. Maka digunakanlah kalimat umum, i'malu. Ya. Allah akan lihat perbuatan tersebut. Solat dengan benar, Allah lihat, Pak. Zikir tadi, duduk, setelah solat duduk sampai didoain malaikat, Allah lihat di situ, masya Allah. Bapak ketika buat laporan, dilihat oleh Allah di situ. Allah lihat. Fasayarallahu amalakum. Siapa lagi yang akan melihat, Pak? Disebutkan di sini lagi oleh Allah wa rasuluhu. Rasulnya juga melihat. Masya Allah, Pak. Nabi Muhammad, ya, memang kalau sekarang ketika beliau sudah wafat tidak melihat lagi, Pak. Ya, tapi kalau kita lihat ayat ini, kalau kita pahami secara langsung, berarti kita menyimpulkan apa? Rasulullah juga melihat. Padahal Rasulullah sudah wafat, kan? Maksudnya apa? Dulu ketika Rasulullah masih hidup, melihat apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Kalau sekarang Rasulullah sudah wafat, tidak melihat apa yang kita lakukan, tidak mengetahui apa yang kita lakukan, kecuali nanti ketika dipersaksikan oleh Allah di hari kiamat kelak. Semua yang kita lakukan, ya, semua yang kita lakukan, Pak, sepeninggalan Rasulullah SAW itu akan dipersaksikan kepada Rasulullah. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Dijadikan rasul untuk kalian sebagai saksi. Artinya apa, Pak? Semua amalan yang kita lakukan, semua pekerjaan yang kita lakukan, kalau itu terkait dengan ibadah kita, itu nanti akan dipersaksikan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah kalau sesuai dengan apa yang diajarkan dulu, dia akan katakan itu benar. Tapi kalau yang kita lakukan ternyata bertentangan, Pak, bisa jadi dia tidak melakukan apa yang aku ajarkan dulu. Makanya kalau kita pernah lihat hadis yang terkait dengan telaga itu, kan, di saat ya Rasulullah menanti kita di telaganya Rasul, kan Rasulullah mengatakan inni faratukum ala haudi, kan, aku menanti kalian di telagaku, kata Rasulullah. Man marra alayya syariba, barang siapa yang kemudian dia melewati telagaku, dia akan minum di situ.
Nah, umat Nabi Muhammad secara umum akan minum di situ, Pak. Diberikan langsung gelasnya oleh Rasulullah. Masya Allah. Yang gelasnya, kata para ulama, disimpulkan dari hadis, seperti bintang-bintang yang ada di langit. Begitu banyak. Airnya yang sangat putih, lebih putih dari susu. Lebih apa lagi? Lebih wangi dari kasturi. Masya Allah. Yang luasnya, bahkan ada yang menyebutkan panjang lebar 1 bulan perjalanan. Masya Allah. Semua minum di situ. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ada yang diusir ternyata oleh para malaikat. Diusir dia. Maka ketika dia diusir, Rasulullah bilang, itu umatku, itu sahabatku, kenapa diusir? Maka Rasulullah mengatakan, malaikat mengatakan apa? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, kata Rasulullah. Ya, menyimpulkan apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Jadi malaikat mengatakan, sesungguhnya engkau ya Muhammad yang menanti di situ kan, tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka, apa yang dibuat-buat oleh mereka setelah engkau wafat. Di sini menunjukkan apa? Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak melihat, Pak, apa yang kita lakukan. Ya, tapi nanti semua ini akan dipersaksikan kepada Rasulullah SAW. Maka kalau ibadah kita, Pak, jangan sampai ada ibadah yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Apalagi nambah-nambah, bisa membuat apa? Kita nanti tidak diberi minum di telaganya Rasul, diusir kita oleh para malaikat. Ya, itu diantara ancaman untuk orang-orang yang suka merusak agama Allah, menambah-nambah perkara-perkara baru di dalam agama. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat di dalam surat Taubah ayat 105 tadi juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Wal mu'minun, orang-orang yang beriman pun akan melihat perbuatan kita, Pak. Akan melihat amalan kita. Ya, tentunya orang yang beriman yang di sekitar kita. Orang yang beriman yang jauh, ya mungkin lihat di TV, Pak, apa yang kita lakukan. Artinya apa? Allah sudah menyebutkan, wal mu'minun, orang-orang yang beriman itu akan melihat apa yang kalian lakukan. Ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita pernah mendengar kisah ya seorang ya sahabat Anas bin Malik menceritakan kepada kita kan, ada lewat iringan jenazah gitu. Habis itu kata sahabat-sahabat ketika itu, wah ini jenazah ini buruk, ini jenazah ini nggak baik, dicela dengan keburukan. Maka mendengar itu Rasulullah SAW mengatakan wajibat, telah wajib, kata Rasulullah. Habis itu kata Anas juga ada jenazah yang baik, Pak, ya orang baik, orang soleh, begitulah ya. Kan manusia bisa menilai kan, orang soleh gitu lewat jenazahnya. Maka kemudian apa, Pak? Sahabat-sahabat kemudian memuji jenazah itu. Masya Allah. Tidak disebutkan memang bagaimana pujiannya di kalimat hadis itu, cuma dikatakan ya fa usniya 'alaiha khairon gitu. Dipuji jenazah itu dengan kebaikan. Maka Rasulullah pun mengatakan apa? Karena mendengar pujian itu, wajibat, telah wajib gitu. Umar bin Khattab ketika mendengar itu, Pak, bingung dia. Kenapa Rasulullah mengatakan wajib atau telah wajib itu? Maka dia pun nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tadi ada jenazah dicela dipuji dengan kebaikan, engkau bilang telah wajib, dicela dengan keburukan, engkau bilang telah wajib. Apa maksud engkau? Maka Rasulullah pun mengatakan apa, Pak? Barang siapa yang kalian telah puji dengan kebaikan, ya, wajib baginya syurga. Man asnaitum alaihi khairan wajibat lahul jannah, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang kalian telah cela dengan keburukan, maka wajib baginya neraka. Antum syuhada Allah fil ardh, kata Rasulullah. Kalian itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat di dalam surat Taubah tadi, orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kita lakukan. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika amalan kita, ibadah kita, pekerjaan kita adalah pekerjaan yang itqan, yang sempurna, yang profesional, maka dipastikan, Pak, manusia dengan spontan akan mengatakan Bapak adalah orang baik. Walaupun tidak dikondisikan,
untuk menanyakan apakah bapak baik atau tidak. Kalau sekarang kan dikondisikan Pak ya. Jadi kalau ada orang meninggal, sekarang gimana Pak? Ditanya dulu kan, apakah jenazah ini punya utang gitu kan? Nggak ada katanya. Terus apakah jenazah ini baik? Semua orang bilang baik gitu kan, dikondisikan. Tapi serem juga Pak, kalau ternyata kita tidak kenal-kenal amat gitu kan. Habis itu pas ditanya apakah dia baik, bapak pula jawab baik, ternyata penjahat gitu misalnya. Nah, berarti kita sedang berbohong begitu. Makanya pertanyaan itu kalau kita lihat di dalam fikih para ulama yang tidak sepakat akan adanya pertanyaan itu. Ya, ketika menyolati jenazah yang ada pertanyaan yang diwariskan ya dari Rasulullah, para sahabatnya dulu, yaitu adalah pertanyaan tentang utang saja. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang lain, ini tambahan-tambahan saja Pak. Makanya kalau saya yang memimpin jenazah, saya tidak akan nanya Pak. Kenapa? Kasihan jamaahnya. Harusnya dia mengatakan buruk, harus jawab baik karena malu dengan yang lain. Artinya apa? Dia sedang memberikan persaksian yang salah. Adapun sahabat tadi ketika lewat iringan jenazah, dia kemudian puji dengan kebaikan, itu spontanitas. Ketika kemudian dicela dengan keburukan, itu spontanitas saja. Karena apa? Orang-orang yang beriman melihat apa yang dilakukan oleh saudaranya yang ada di sekitar kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, mudah-mudahan kita ini yang melakukan pekerjaan-pekerjaan, melakukan amalan-amalan, kalau amalan yang terkait dengan akhirat kita sesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan kemudian tentu ikhlaskan niat kita hanya karena Allah. Karena kalau amalan akhirat itu syarat diterima kan cuma dua Pak ya. Yang pertama, amalan itu ikhlas tulus karena Allah. Yang kedua, dia dikerjakan sesuai dengan petunjuk Rasul, sesuai dengan sunnah Rasul. Sudah. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang lain, maka tentunya harus sesuai dengan SOP yang sudah kita setujui. Dan tentunya SOP tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita seorang muslim menemukan di dalam dunia pekerjaan kita ternyata itu bertentangan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tentunya itqonnya berbeda dengan itqon profesional di dalam apa-apa yang tidak bertentangan dengan yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan dipukul rata. Nanti kalau ada atasan suruh bunuh orang muslim pula, bapak lakukan juga. Ini tidak itqon namanya. Karena apa? Karena membunuh orang muslim itu bertentangan dengan apa Pak? Dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada perbedaan antara itqon ya secara mutlak dan itqon secara khusus dari perbuatan-perbuatan kita. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ya di kesempatan singkat ini ya memberikan pemahaman yang benar dari syariat Allah kepada kita ya, sehingga kemudian dengan pemahaman itu kita bisa amalkan ya, sehingga amalan yang kita kerjakan ketika dilihat oleh Allah, Allah pun kemudian menerimanya, dan ketika nanti disaksikan oleh Rasul, Rasul pun mengatakan ini sesuai dengan yang kuajarkan. Dan ketika orang-orang yang beriman melihatnya, orang beriman pun akan mengatakan dia mengerjakan sesuatu yang baik. Maka ketahuilah Pak, ketika mereka bersaksi nanti ya kita adalah orang baik, insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan semangat ya di sisa hidup kita untuk terus menyempurnakan amalan-amalan kita, baik amalan yang terkait dengan akhirat kita maupun amalan-amalan yang kita kerjakan yang terkait dengan dunia kita. Insya Allah dengan itqon, dengan profesional, umat Islam akan menjadi umat yang berjaya insya Allah. Baik, kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup kajian ya dipersilahkan. Kalau tidak ada ya biar nanti yang tidak puasa bisa lanjut dengan makan siangnya Pak ya.
Silahkan Pak, kalau ada yang ditanyakan, bisa yang terkait dengan judul atau yang lain, ya. Kalau tidak ada, insya Allah sudah cukup Pak ya. Ya, ini tidak ada yang tidur, saya lihat ini. Tapi mikir Pak ya. Mikir apa Pak? Ya, mudah-mudahan ya kita semua ya dijadikan oleh Allah hamba yang mutqin Pak ya. Mutqin itu artinya orang yang sempurna di dalam melaksanakan sesuatunya. Ya. Jadi Masya Allah Pak, kalau Muslim Indonesia mutqin semuanya Pak, itqon dia dalam mengerjakan amalan, Masya Allah 200 juta lebih Muslim Pak. Dia kemudian menerapkan syariat Islam, ya, artinya menjalankan seperti yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah, umat Islam akan menjadi umat yang berjaya. Mudah-mudahan ya terjadi di masa kita Pak ya, kejayaan Islam ya kembali terulang di masa kita, mudah-mudahan bukan di masa generasi kita ya. Ya, karena kita ingin juga melihat Pak ya, kejayaan ya umat Islam bisa apa? Bisa mengendalikan, bukan selalu dikendalikan. Taib, nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.